Five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan praktik coaching dengan Alur Tirta. Saya Titi Budi Rahayu berperan sebagai observer. Saya Siska Puspitasari dari SDN 1 Ngamasan berperan sebagai coach. Saya Leonita Eliliandari dari SDN Ngadi Tirto berperan sebagai coach. Ya, dalam hal ini permasalahan yang akan saya sampaikan adalah saya sebagai guru kelas 6 mendapatkan siswa-siswa saya ketika PPS dilaksanakan nilai-nilai yang diperoleh banyak yang di bawah KKM. Demikian yang permasalahan yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Yayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Yayu bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi coach? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, asas kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah present, kemudian mendengarkan aktif coaching, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang saat diobservasi adalah mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot agar coachee dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching hari ini? Saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Demikian pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Ya Bu, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Leonita. Waalaikumsalam Bu Siska. Tadi kok Bu Leonita mencari saya, ada apa ya? Iya betul Bu, tadi saya mencari Bu Siska karena sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Bu Siska. Namun sebelumnya, apakah Bu Siska hari ini ada waktu untuk kita berbincang? Karena apa yang saya sampaikan sekiranya akan memakan waktu yang agak lama juga Bu. Oh iya, ini kebetulan saya sedang istirahat Bu Leonita dan tidak ada jam kelas. Monggo silakan Bu Leonita. Baik Bu, terima kasih. Begini sebenarnya Bu, saya itu selama saya mengajar di kelas 6 belum pernah saya mengalami hal seperti ini. Nah, di semester 1 ini kemarin setelah dilakukan tes akhir semester, nilai kelas 6 itu sangat baik-baik. Tapi kemarin ketika PPS semester 2 kebetulan untuk mata pelajaran IPA itu sangat mengecewakan buat saya, karena sebagian besar dari siswa sebagian besar siswa itu untuk nilai IPA-nya itu rata-rata semuanya di bawah KKM dulu. Dan tentu saja ini sangat mengganggu pikiran saya karena ini sangat tidak biasanya. Biasanya itu matematika mungkin yang menjadi momok mereka. Tapi untuk PTS semester 2 ini justru malah IPA yang nilainya sangat jeblok. Oh iya, baik Bu Leonita.
kira-kira menurut Bu Leonita apa penyebabnya dari nilai yang membuat anak-anak nilainya rendah di bawah KKM, terutama mata pelajaran IPA yang seperti yang Ibu Leonita bicarakan tadi? Untuk selama ini yang saya amati, saya mengajar sesuai dengan jadwal anak-anak. Ketika saya mengajar, saya juga selalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan dengan menyampaikan itu anak-anak pasti sudah mengalami, oh ternyata kita harus belajar ini. Itu sudah saya lakukan, tapi selama pengamatan saya merasa bahwa ketika saya mengajarkan pelajaran IPA, saya kurang menggunakan atau kurang memanfaatkan alat peraga seperti ini. Waktu pelajaran IPA berlangsung, kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang saya lihat anak-anak memang kurang begitu antusias dengan pelajaran IPA yang saya sampaikan selama ini. Oh iya. Terus Bu Leonita mengajar menggunakan media apa kalau boleh saya tahu? Yang saya lakukan di semester 2 ini, saya hanya menggunakan, yang saya lakukan ya Bu, untuk sementara saya baru menggunakan alat pengajarnya itu baru dengan menggunakan media laptop Bu. Iya. Dan buku panduan tentu saja hanya sebatas itu. Buku apa ya Bu Leo kalau boleh tahu? Buku kurikulum 2013 yang dari Dinas Pendidikan. Oh iya, buku paket itu. Iya. Oh iya. Terus Bu Leo pernah mencoba memakai metode lain mungkin? Untuk di semester 1 memang saya menggunakan banyak metode. Bahkan di semester 1 saya mengajak siswa untuk berperan aktif. Tidak hanya pembelajaran, tidak hanya saya lakukan di kelas saja, namun saya ajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi anak bisa melihat langsung, bisa mengalami langsung, sehingga pada waktu semester 1 anak-anak juga aktif. Mereka kreatif juga dalam menerima dan mengikuti pembelajaran IPA. Untuk di semester 2 ini saya dengan keterbatasan waktu, saya terpampang pada materi itu harus segera selesai seperti itu. Baik. Jadi boleh saya simpulkan ya Bu Leo, untuk untuk nilai KKM anak-anak rendah itu karena mungkin anak-anak kurang antusias mengikuti pembelajaran IPA yang Ibu sampaikan gitu ya. Mungkin bisa jadi Bu seperti itu. Menurut Bu Leo sendiri kan tahu karakter anak. Kira-kira agar anak-anak antusias dengan pembelajaran yang Ibu Leo sampaikan, apa yang harus Ibu Leo lakukan? Selama ini yang baru saya bayangkan ya Bu, tapi belum sempat saya realisasikan. Untuk mengajar IPA ke depannya, saya ingin mempraktikkan kembali apa yang saya lakukan di semester 1. Selain menggunakan buku paket IPA, selain juga menggunakan media laptop atau LCD, saya juga akan mengajak anak-anak untuk pergi ke lingkungan sekitar, tentu saja yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya saya juga akan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah, karena kebetulan sekolah saya itu kita memiliki Chromebook. Nah, dari penggunaan Chromebook itu anak-anak bisa kreatif mencari info secara mandiri melalui Chromebook, sehingga bisa mencari apa yang anak-anak butuhkan dari media sosial, dari Google ataupun dari YouTube. Dan dengan itu sepertinya kalau dengan media Chromebook anak-anak bisa mengoperasikan sendiri Chromebook tersebut, anak-anak akan lebih suka dan lebih tahu. Karena kan sebenarnya satu anak dengan anak yang lain itu kebutuhannya pasti berbeda. Jadi dengan menyediakan Chromebook, anak akan bisa menyesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak masing-masing. Nah, itu ide bagus Bu Leo. Bisa kita praktekkan untuk anak-anak agar antusias belajar lagi ya. Mungkin ada hal lain lagi yang akan Bu Leo lakukan? Ada ide lain lagi? Ide yang lain lagi mungkin saya akan memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah juga Bu. Karena selama di semester 2 alat peraga IPA yang ada di sekolah sebenarnya cukup banyak, tetapi belum begitu difungsikan oleh Bapak Ibu guru, termasuk saya juga. Nah, itu sebenarnya Bu Leo sudah bisa menemukan jalan permasalahannya Bu Leo sendiri ini. Terus
Ibu yang saya ingin tanyakan, kira-kira dengan komitmen yang Ibu Leo akan lakukan ini, siapa yang akan membantu kira-kira? Saya sangat membutuhkan bantuan dari peran serta teman-teman sejawat saya tentu saja, karena ketika pengoperasian perumbuk masih ada beberapa siswa yang belum begitu menguasai bagaimana mengoperasikannya. Selanjutnya teman-teman sejawat saya juga saya membutuhkan saran-saran dari mereka, kira-kira alat peraga apa yang sangat cocok digunakan sesuai dengan materi yang akan nanti saya sajikan dalam mata pelajaran IPA tersebut. Terus saya juga ingin teman sejawat saya itu mengamati bagaimana cara saya mengajar ke murid-murid saya. Nanti dari beliau-beliau saya akan mendapatkan masukan apa yang perlu saya kembangkan lagi dari apa yang saya lakukan ketika mengajar dan apa kekurangan saya. Nah, dari yang beliau-beliau sampaikan itu akan menjadi pedoman saya untuk menyiapkan pembelajaran selanjutnya agar bisa lebih baik dan bisa berpusat pada murid serta bisa memancing keaktifan para murid. Di samping teman sejawat, saya juga membutuhkan peran serta juga dari siswa-siswa saya sendiri, karena pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran serta mereka, semangat mereka, antusias mereka dalam belajar. Luar biasa sekali idenya beliau ini. Saya yakin dengan komitmen yang tadi Ibu Leo utarakan tadi, saya yakin anak-anak kelas 6 terutama untuk mata pembelajaran IPA pasti akan nilainya akan meningkat dengan komitmen yang beliau lakukan tadi. Gimana perasaan beliau saat ini? Alhamdulillah Bu, dengan pembicaraan hari ini saya merasa bahwa apa yang menjadi beban saya kemarin-kemarin itu sudah agak mencair. Saya menjadi bisa mengetahui apa yang harus saya ambil, langkah apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran IPA selanjutnya agar siswa bisa menikmati pembelajaran IPA dengan baik dan bisa memperoleh nilai yang optimal sesuai dengan harapan. Ya, mulai sekarang semangat lagi ya Bu Leo. Terima kasih Bu, pasti akan semangat dengan dukungan Bu Siska dan teman-teman yang lainnya. Pasti. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu Siska atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi sudah merepotkan Bu Siska dan sudah menyita waktu Bu Siska yang harusnya bisa untuk istirahat, tetapi Bu Siska dengan sabar mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Sama-sama beliau kita bertukar pikiran. Iya. Kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas Bu Siska. Mari kita kembali bersama teman-teman yang lain. Oke Bu, saya sebagai observer tadi coaching Bu Siska dan beliau sudah berjalan lancar, baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur data dan juga Bu Siska sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Bu Siska sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu sebelum saya tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan lebih memahami proses alur tertapu, sehingga saya lebih bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.